Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nandika dengan nomor NIM 2902150006. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada kesempatan UAS kali ini saya akan membahas makalah yang sudah saya buat mengenai typing tutor dengan mata kuliah typing tutor dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto Esos MM. Kata pengantar, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan mata kuliah typing tutor. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan maupun perkembangannya, makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, saya telah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Dengan tangan terbuka, saya menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, saya mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Bab 1 pendahulu. Di sini ada latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi berimplikasikan terhadap pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana teknologi. Contohnya adalah komputer. Beberapa tahun yang lalu, komputer dianggap sebagai sesuatu yang mewah dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja. Namun, seiring dengan perubahan waktu dan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, maka komputer menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Mengetik merupakan kegiatan mencatat yang dilakukan dengan bantuan papan ketik. Mengetik bisa dilakukan dengan mesin tik atau dengan keyboard pada komputer. Komputer merupakan pengoperasian paling lumrah yang dilakukan oleh para penggunanya. Tindakan tersebut diwujudkan dalam proses menekan pada keyboard yang bertujuan untuk memasukkan angka atau huruf, sehingga tampilan layar monitor. Jika mengetik dilakukan tanpa disertai dengan pengetahuan serta keterampilan, bisa jadi ketikan yang dihasilkan tidak memuaskan, bahkan cenderung akan terjadi salah ketik. Teknologi pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar yang disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siapapun. Di sini juga ada tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan ini yang pertama membuat pembelajaran mengetik menjadi lebih interaktif. Yang kedua, membuat latihan mengetik menjadi tidak bosan sehingga ada kegiatan. 3. Melatih keterampilan dalam penulisan. Yang keempat, serta meningkatkan kemampuan dalam mengetik pada komputer. Kemudian kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada Touch Typing Course, merupakan kursus mengetik sentuh. Dalam kursus ini kita akan mempelajari posisi tombol dan kita baca yang biasa digunakan. Setelah menyelesaikan kursus ini, kita akan mampu mengetik dengan 10 jari kita tanpa melihat keyboard. Yang kedua ada Launch Satelit. Satelit bukanlah sebuah kursus, tapi sebuah fitur khusus untuk mencatat ketikan yang sebenarnya dan mengkhususkan latihan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketiga ada Speed Building Course. Kursus ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kecepatan mengetik kita. Kita akan berfokus pada tombol untuk setiap jari, mengetik dengan teks yang lebih panjang dan berlatih dengan kata-kata umum. Kemudian di bab 3 ini pemahaman ada number, special mark, and numeric keypad course. Kursus ini mengajarkan bagaimana mengetik nomor pada baris nomor, kata-kata khusus, dan nomor keypad. Software ini sangat mudah digunakan, yang kita perlukan hanyalah mengikuti petunjuk yang diberikan.
Pada kursus awal, kita akan diajari huruf demi huruf dan jari yang mana yang digunakan untuk menekannya. Selain itu, setiap selesai latihan akan ditampilkan pula nih data pengetikan kita seperti kecepatan, keakuratan, dan software ini juga akan menunjukkan tombol-tombol mana nih yang sulit bagi kita dan menyediakan fasilitas review di mana kita dapat melakukan latihan khusus pada tombol-tombol tersebut. Setelah kita menyelesaikan kursus pertama, kita dapat menjalankan fitur satelit yang akan mencatat bagaimana kita mengetik sehari-hari dan akan menggunakan datanya untuk mengubah latihan berfokus pada data yang telah dikumpulkan. Selain itu, satelit juga dapat diatur untuk mengingatkan kita beristirahat setelah mengetik dalam interval waktu tertentu. Nah, kemudian sekarang kita perlu juga nih untuk memahami posisi di mana letak yang paling bagus di antara keyboard tersebut. Nah, sekarang pernah nggak sih kalian merasakan atau melihat sebuah tonjolan pada huruf F dan J? Fungsinya adalah sebagai patokan saat kita mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari juga dikenal sebagai touch typing, artinya kita mengetik menggunakan 10 jari tanpa melihat papan keyboard. Teknik ini pertama kali dikenal oleh seorang pengajar mengetik bernama Frank Edward McGuirin. McGuirin mulai dikenal publik setelah berhasil meraih juara pengetikan. Lomba mengetik tersebut diadakan pada tahun 1888 di Ohio, Amerika Serikat. Setelah langkah pertama praktek mengetik adalah mengerti posisi awal atau finger position atau home row. Mungkin sebagian besar orang menganggap kemampuan mengetik 10 jari adalah hal yang sepele, padahal kemampuan mengetik adalah hal yang utama. Apalagi nih jika aktivitas kita sehari-hari berhubungan dengan pengetikan, misalnya seperti skripsi, pembuatan laporan, surat atau email, pemrograman, dan artikel, atau khususnya bagi yang punya blog seperti saya misalnya. Nah, kerugian yang kita dapatkan jika kita mengetik tanpa menggunakan 10 jari, sebenarnya banyak kerugian yang kita dapatkan. Saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama, membuat kita cepat lelah. Nah, mengetik tanpa menggunakan 10 jari bukan hanya memakan waktu yang cukup lama, tetapi menguras tenaga kita, karena kita harus melihat keyboard dan layar monitor secara bergantian. Yang kedua, tidak efektif dan efisien. Nah, dengan menggunakan 11 jari juga akan membuat jari kita cepat lelah, karena tidak semua jari yang kita gunakan untuk mengetik di keyboard dan hanya beberapa jari saja yang bekerja sehingga penggunaan jari kita tidak efisien. Yang ketiga, keyboard bisa cepat rusak. Karena hal ini terjadi, tekanan mengetik dengan 2 jari atau mengetik 11 jari, telunjuk lebih kuat daripada tekanan mengetik dengan 10 jari. Nah, tombol enter adalah tombol yang sering rusak karena tombol ini yang paling sering ditekan bahkan dengan sekuat tenaga. Jika kita mengetik dengan 10 jari, tombol enter hanya akan ditekan dengan jari kelingking kanan yang tekanan tenaganya lebih kecil daripada jari telunjuk. Lalu kemudian di sini ada virtual punch training, disebut juga dengan aplikasi yang menggunakan Microsoft Xbox Kinect. Proses ini berjalan setelah data dari kecepatan pukulan tersimpan ke dalam memori program, yaitu dengan memasukkan parameter berupa kecepatan dan berat tangan yang sudah ditentukan besarnya lalu dikalkulasi menggunakan rumus energi kinetik. Kemudian bab 4 penutup. Kesimpulannya, sistematika penulisan adalah tata cara yang berkorelasi pada metode yang sistematis guna menyelesaikan topik penelitian yang diangkat. Sebagai pedoman dalam setiap sistematika, penulisan senantiasa menghubungkan pendahuluan, tujuan, isi, hasil, sampai pada penarikan kesimpulan. Kemudian saran
Pembahasan atau penjelasan ini masih membutuhkan banyak sumber agar lebih dapat memahami dan lengkap. Semoga teman-teman semua dapat memahami ilmu ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, semoga bisa dapat dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.